bangun jam. Oke, dengar suara saya? Bergema ya? Bu, yang salah satu dimatiin, Bu. Oh iya. Aku pakai. Nah, itu. Yang satu buka lagi, yang satu yang dipakai Ibu ini ya. Yang ada gambarnya Ibu pakai apa? Ini laptop apa handphone? Yang ada gambar wajahnya Ibu. Ibadah tengah secara daring, secara Zoom malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Seperti biasa, diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi, kecuali untuk berbalas-balasan. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama menyanyikan nyanyian pembuka dari NKB 217, Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, kata-kata selanjutnya. Oke, tes. Masih di mute, Bu, suaranya, Bu. Masih di mute. Sudah? Tes? Ya, baik, Bu. Kebaktian tengah minggu ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemeliharaan yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Amin. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Salam sejahtera bagimu juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Sehingga
Baik, saudara-saudara, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu dengan sukacita dan juga dengan syukur. Karena kami boleh sungguh merasakan akan kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dan melimpahi hidup kami. Di saat ini Tuhan, biarlah Tuhan juga bersama menyapa kami melalui firman-Mu, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman dengan sungguh boleh kami hayati dan kami nyatakan dalam keseharian kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan yang berkata-kata, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini kita ambil dari kitab Wahyu. Pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, menjelang kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita diajak terus untuk kita merenungkan akan realitas kehidupan Yesus yang naik ke sorga. Karena itu pembacaan Alkitab kita diambil dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Begini katanya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadaku, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani siang malam di bait sucinya, dan ia duduk di atas tahtanya akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, Yohanes mendapat gambaran, wahyu. Yang mereka mendapatkan ilham. Wahyu itu ilham. Wahyu itu adalah sebuah anugerah berupa gagasan. Sehingga Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini pun juga dia tahu benar dan dia paham bagaimana kehidupan surgawi yang diilhamkan dan yang digambarkan oleh ilham yang diterima oleh Yohanes. Karena itu saudara, yang namanya wahyu atau namanya ilham ataupun juga namanya gagasan atau ide, memang hanya mungkin Yohanes saja yang tahu benar.
Kita hanya menerima sebuah kesaksian. Tetapi kesaksian kehidupan surgawi itu adalah kesaksian kehidupan yang menjadi bagian dari iman percaya kita. Bagi sebagian orang, kehidupan surgawi itu adalah cerita tentang bidadari. Nah, bagaimana ibu-ibu atau perempuan, apakah dia dapat bidadara? Tetapi saudara, itu bukan persoalan. Bagaimanapun juga orang boleh menerima wahyu dalam bentuk apapun. Ya, mungkin wahyu yang diterima oleh tetangga atau oleh orang sebelah sana, mereka menggambarkan bahwa surgawi adalah kehidupan yang sukacita, yang senang, yang bahagia, ya seperti yang mereka gambarkan. Tetapi dalam bagian Alkitab yang kita baca, saudara, ya penulis Yohanes ini dengan sungguh dia mau mengatakan ada dua hal. Ada dua hal yang utama. Yang pertama, kehidupan surgawi ini digambarkan adalah seperti sekumpulan orang banyak. Ya, dalam ayatnya ke-9. Sesungguhnya suatu kumpulan besar, banyak orang. Karena itu orang-orang Kristen akan memahami, ya kita akan berjumpa di kota Allah. Kita akan berjumpa lagi pada kehidupan yang baru. Kita akan berjumpa lagi dengan seseorang yang sudah meninggalkan kita. Karena itu saudara, bagi orang Kristen, kematian itu hanya sifatnya sementara. Ya, kematian itu adalah sesuatu hal yang memisahkan memang, tetapi hanya sementara waktu saja. Karena ada waktu di mana mereka akan berkumpul dan dikumpulkan lagi. Karena itu dalam ayat yang ke-9 dikatakan oleh Yohanes, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Suatu bangsa dengan suku-suku, dengan bahasa, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Semua orang berkumpul di hadapan anak domba. Siapakah anak domba yang dimaksud di sini? Seyakinnya dalam iman, dalam percaya kita, maka anak domba yang dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, dalam gambaran kehidupan orang Kristen, kehidupan surgawi yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan muka dengan muka. Perjumpaan yang berhadap-hadapan. Perjumpaan yang tidak teringkari lagi adalah kita berjumpa dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus pergi naik ke sorga, maka Yesus sudah menjanjikan, kemana aku pergi kamu tahu. Supaya di tempat di mana aku berada, maka kamu pun berada. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka perjumpaan kita dengan Tuhan, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa Yesus Tuhan Sang Juru Selamat itu, dia ada di saat ini, dan dia pun juga akan ada selama-lamanya bersama dengan kita. Karena itu saudara, dalam perjumpaan ini, maka tidak ada sesuatu hal yang harus membuat kita menjadi ragu, tidak ada sesuatu hal yang membuat kita pun juga menjadi bimbang, tidak ada sesuatu hal bagi kita pun juga untuk kemudian menjadi tidak percaya. Tetapi justru saudara, melalui firman Tuhan kita ini, kita diajak dan kita diperbaharui di dalam iman percaya kita. Bahwa Yesus yang naik ke sorga itu adalah Yesus yang menyediakan tempat. Dan pada waktunya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Pada waktunya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus ada, maka di situ pun kita berada. Yang kedua, saudara, dalam gambaran itu ayatnya yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Maka ia akan menuntun kita pada air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mereka.
Saudara, dengan iman, kalau kita percaya benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka tidak ada lagi sesuatu yang akan membuat kita menjadi sedih. Tidak ada lagi sesuatu hal yang bisa membuat kita pun juga berduka cita. Dan tidak ada sesuatu apapun juga yang membuat kita akan menjadi mati. Tetapi kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat kepada sebuah film. Ya, film itu judulnya adalah China Cry. Film ini menggambarkan kehidupan orang Cina atau kehidupan masyarakat Cina pada tahun 1960 di zaman Mao Zedong. Ya, Mao Zedong. Zaman Mao Zedong itu agama sama sekali lalu kemudian dianggap tidak boleh. Ya, bukan hanya agama Kristen tapi agama Islam dan manapun juga, dan orang Islam itu ada banyak di Cina ya, menjadi bagian dari orang-orang Cina di Uighur ataupun juga di Nanjing, di mana mereka pun juga adalah kampung-kampung dan kota-kota yang mayoritas adalah orang-orang Cina. Orang-orang Islam, orang-orang Islam. Tetapi saudara, kalau di Beijing ketika itu dikisahkan tentang seorang perempuan. Seorang perempuan yang kemudian menjadi percaya oleh karena dia mendengar, oleh karena dia membaca, dan oleh karena dia pun juga lalu kemudian belajar kepada seorang biarawati. Lalu kemudian dia menjadi percaya, dan ketika dia menjadi percaya, maka ketika itulah dia mengalami ancaman. Dia diancam oleh tentara, bahkan dia ditangkap oleh polisi atau oleh dinas rahasia, maka dia dipaksa kembali untuk murtad atau meninggalkan agamanya. Tapi perempuan ini dengan sungguh-sungguh dia mau mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus adalah juru selamat. Saya percaya bahwa Yesus itu memberikan sukacita kepada dia. Saudara, kalau kita sempat nanti suatu ketika kita menonton film itu, maka ada gambaran di satu pihak perempuan itu adalah perempuan yang teraniaya. Dia dipenjara, dia pun juga disiksa untuk supaya dia kemudian menyangkali imannya, iman Kristen. Tapi justru perempuan itu ketika dia semakin disiksa, dia kemudian semakin kuat dia untuk menyanyi. Dia bernyanyi-nyanyi, dia terus memuji Tuhan di dalam penjara, dia terus bersorak-sorai, dia terus berkata-kata, dia terus bersaksi. Itu sampai semua tentara-tentara ataupun juga bahkan dinas rahasia Cina ini pun juga terkaget-kaget. Ya, terkaget-kaget, lalu kemudian dia bertanya-tanya. Mengapa orang sudah teraniaya? Mengapa orang sudah dipukuli? Kenapa orang pun juga sudah susah di dalam penjara? Tapi orang yang mengikut Yesus ini terus bersukacita. Orang yang mengikut Yesus ini pun juga terus bergembira. Orang yang mengikut Yesus ini pun juga terus memuliakan nama Tuhan. Sepertinya mereka tidak mengalami sakit ketika mereka dipukul. Sepertinya mereka tidak mengalami memar ataupun juga kesakitan badannya ketika mereka ditendang ataupun juga bahkan dipukuli. Lalu si perempuan ini mengatakan, kenapa saya tidak pernah merasakan kesakitan? Karena saya merasakan kuasa dan mujizat Tuhan. Kuasa dan mujizat Tuhan yang memampukan dan menguatkan saya untuk menghadapi kesakitan. Kekuatan yang daripada Tuhan itulah juga yang membuat saya boleh selalu bergembira dan bersukacita. Karena itu saudara, melalui film ini dan melalui kesaksian Wahyu pasal 7 ini, maka setiap orang percaya itu diajak untuk hidup di dalam pengharapan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dalam iman kita kepada Tuhan Yesus itulah harusnya iman yang sungguh yang membuat kita boleh selalu hidup di dalam pengharapan dan selalu membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup memang penuh dengan pergumulan. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Maka Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu adalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah Allah yang menjadi juru selamat kami. Yesus yang adalah Tuhan, dan melalui Yesus itulah kami mengenal Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit juga adalah Yesus yang naik ke sorga. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Tanpa ragu, kami pun juga dengan sungguh mau dibarui lagi dalam iman percaya kami. Agar kami boleh selalu yakin, selalu percaya akan Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Yang pada waktunya akan mengumpulkan kami semua. Yang pada waktunya Dia akan menjadi juru selamat yang menyelamatkan kami semua. Sehingga kami yang ada di sini tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut dan ragu tentang apapun juga. Tapi kami boleh beriman dengan sungguh bahwa Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, adalah sumber kekuatan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup apapun juga. Kami mau berdoa bagi setiap keluarga dan setiap rumah. Tuhan melawat kami. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu akan setiap persoalan kami. Tuhan yang menuntun dan menolong kami untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Dan kami yakin, kami percaya benar Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Subono. Tuhan juga memberkati orang tua kami, Oma Sagedi, dan juga Ibu Leman, dan juga orang tua kami yang lain. Tuhan juga boleh memberkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan di saat ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya benar bahwa kemuliaan Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami boleh berdoa selalu buat Pak Indrajat dan Ibu Mardiana. Tuhan jugalah berkati mereka ketika mereka boleh menjadi kakek dan nenek, dan ketika mereka pun juga diberi kesempatan untuk menuntun anak-anak mereka menikmati keberhasilan mereka. Tuhan juga yang menyertai Ibu Nuryani dan juga Ibu Linda di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kami yakin, kami percaya Tuhan memahami benar apa yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka. Dan Tuhan juga yang menyertai dia selalu. Tuhan jugalah yang merasakan, yang membuat dia boleh merasakan cinta Tuhan yang begitu baik. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sertai juga anak-anak kami, Bein dan juga Randy. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan, dalam sekolah mereka, dan juga dalam cita-cita mereka. Kami yakin, kami percaya Tuhan Allah Bapa, di saat-saat seperti ini, ketika kami menghadap-Mu dan ketika kami berhadapan dengan Tuhan, kami pun juga percaya benar. Tuhanlah yang akan menjadi Gembala Agung, yang akan selalu menyertai kami di dalam setiap keseharian kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa, dan Tuhan juga yang memimpin gereja Tuhan, GKP Cakung, agar kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh belajar berubah dan mengubah komitmen kami untuk dengan sungguh-sungguh menjadi pelayan dan memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan Allah Bapa, kami yang diberkati, kami boleh sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa yang kami Tuhan Yesus. Amin. Masih di mute, Bu.
persembahan syukur, marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening yang tertera di layar dengan mendasarkan dari firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyi PKJ 265, bukan karena upahmu. Bu, masih di mute, Bu. Ya. Masih di mute itu. Enggak kedengaran suaranya. Tes. Ya, baik, Bu. Ya, sudah bagus, Bu. Maaf teman-teman, Ya. Bapak Ibu, maafkan saya. Mari kita berdoa. Doa persembahan. Ya Bapak, terima kasih atas persembahan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini, kami dapat berkumpul dalam ruang Zoom. Ini bukan karena kuat dan kehebatan kami, namun itu semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberikan tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Dan yang penutup, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Yeay. Wah, kebaktian sudah selesai. Terima kasih.